Iya, ya sebenarnya sih menurutku di sini orang-orangnya baik-baik sih ya. Halo semua, selamat datang kembali di Indonesian Abroad. Perkenalkan, nama saya Wiwik Astawa. Saya adalah host atau pemandu channel ini. Kali ini saya akan menemani kalian semua dalam acara Bincang Tokoh atau podcast interview bersama tokoh atau narasumber yang sudah kami undang. Semoga kalian suka dan video ini ada manfaatnya. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Indonesian Abroad. Kali ini saya akan bincang tokoh atau melakukan interview dengan seorang laki-laki yang berasal dari Indonesia, dari Indramayu, yang bernama Fauzi. Saya panggil Mas Fauzi. Sepertinya kita udah terkonek dengan Mas Fauzi. Selamat pagi Mas Fauzi. Pagi. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah baik. Mas, biasanya udah memenuhi undangan Indonesian Abroad untuk tokoh kali ini. Saya ingin bertanya dulu pertanyaan pertama. Tahun berapa dan dalam rangka apa Mas datang ke Amerika? Aku datang pertama kali ke Amerika tahun 2015, antara 2015 2016-an lah. Makanya udah lupa lagi gitu. Udah sekitar 5 tahunan, dan aku dulu pertama kali ke sini datang pakai ke kapal gitu, lewat kapal pesiar. Nah terus datang lagi tahun 2000, terus berhenti tahun 2017. Aku datang ke darat gitu, dulu di kapal. Nah gitu Bu. Kan banyak nih Mas yang dari kapal pesiar, terus juga banyak kasusnya mereka salah agent atau masuknya ke agent tidak resmi, akhirnya udah bayar ternyata nggak diberangkatin, yang udah tes sana sini akhirnya gagal. Sebenarnya yang dari pengalaman Mas Fauzi sendiri, sistem perekrutan untuk kerja di kapal pesiar itu seperti apa Mas? Oh, kalau sebenarnya sih menurut saya yang pertama kali gampang-gampang susah sih ya kalau masuk ke kapal pesiar itu, yang whole cruise line gitu ya. Jadi sebenarnya kita datang aja ke agensi yang ditunjuk sama kapalnya itu. Nah, yang ditunjuk sama kapalnya kayak ada di sebagian di Bali gitu kan, terus di Jogja, terus di Jakarta, terutama di Jakarta banyak kan. Di Jakarta itu banyak agensi, tapi yang agensi resmi yang ditunjuk langsung sama perusahaannya gitu, company-nya. Nah, habis itu aku langsung ke agensi yang utama yang ditunjuk sama kapal pesiar itu gitu loh. Ada yang di Jakarta, di Jogja gitu loh, ya sebagainya gitu. Nah, sebenarnya sih gampang gitu loh. Menurut saya tinggal masuk ke ini, nge-apply gitu, datang dulu ke agensi yang ditunjuk sama kapal itu kan, company-nya. Nah terus tanya dulu, nggak apa-apa di situ, di agensi yang utama itu, tanya ada lowongan apa aja gitu kan. Nah terus kita sendiri apa gitu, skill kita apa. Yang utama itu kalau di kapal pesiar skillnya itu. Nah skillnya kayak misalkan ya kayak di hotel kan, di kapal pesiar itu kan ada hotel, ada yang di bagian kapalnya itu sendiri, dan aku juga kurang tahu sih kalau di kapalnya itu ya, karena aku dulu di bagian hotelnya gitu. Kayak banyak ya, kayak di hotel itu kan ya mencangkup semua, kayak dari semua bagian gitu loh Bu. Gitu sih menurutku, ya tinggal datang aja ke agensinya gitu loh. Jangan yang kayak
di daerah-daerah gitu. Harusnya kita langsung datang ke agensi yang ditunjuk langsung ke sama company-nya itu. Yang penting kita datang aja udah ke agensi itu, skillnya apa, ada lowongan nggak di situ, kalau nggak ada lowongan cari di tempat lain gitu loh. Kan banyak gitu agensi yang tapi yang bener-bener ditunjuk langsung dari company-nya itu, Bu. Jadi pelajaran buat semua untuk yang mau kapal pesiar ataupun misalnya mau ngelamar ke perusahaan di luar negeri harus benar dari agensi yang ditunjuk resmi oleh benar ya biar punya lagi. Terus Mas berapa lama di kapal pesiar Mas? Aku sekitar antara 2 tahunan lah, 2 tahun setengahan. Ya soalnya capek banget. Nah, kebetulan terus ada tawaran yang di darat, ya udahlah masuk ke sini. Nah Mas, dari kapal pesiar terus Mas kan kerja di darat. Ketika sampai di Amerika, Mas sekarang ada di state Florida ya? Iya, di state Florida. Ketika sampai di Amerika, Mas, culture shock atau perbedaan budaya apa sih yang Mas alami? Misalnya apa ya, ngelihat orang Amerika yang notabene mungkin lebih individual atau culture shock apa? Iya, ya sebenarnya sih menurutku di sini orang-orangnya baik-baik sih ya. Kalau orang Amerika emang individual gitu loh. Kalau di sini emang orangnya acuh gitu loh. Kalau nggak kenal dia nggak bakalan nyapa gitu. Tapi iya maksudnya oke lah say hello, dia say hello. Cuma yang nggak kayak akrab banget. Iya kayak contohnya saya kerja di restoran gitu loh ya. Kayak anak-anak kecil itu kalau dikasih sesuatu, dia itu kalau nggak di misalkan dia bilang thank you gitu, nggak bilang thank you anaknya, dimarahin sama bapaknya. Malah bagus di sini itu sebenarnya kayak kulturnya ya emang individual di sini itu. Cuma di sini ramah-ramah orangnya sih. Ya balik lagi ya di tempat mana dulu kita tinggalnya gitu. Soalnya di Amerika juga kan banyak kayak di Indonesia gitu loh. Ya iya lebih dari Indo gitu. Kalau di Indo kan kayak ada Bali, ada Jawa, ada Sunda gitu kan. Nah kayak gitu sih sebenarnya kulturnya sih sama kayak di Indo gitu. Kayak mungkin di California kan ya kayak Ibu Ayu juga kan di California ya kan. California mungkin ya agak sedikit bebas gitu kan, di Florida gitu kan. Florida juga masih gimana ya, beda-beda juga sih. Kayak kulturnya itu beda emang. Kayak orang Florida datang ke California, dia pasti tahu logat kita itu ngomongnya dari sini loh. Padahal kita ngomong cuma bahasa Inggris ya. Kalau kayak aku juga masih belum tahu aksen orang dari sini karena bahasa Inggrisnya juga masih kacau kan ya. Aku bilang masih kacau lah. Cuma orang sini tahu gitu loh. Oh, kamu ini bukan dari sini gitu. Emang aku baru pindahan kan. Emang aku baru pindah sekitar 2 bulanan yang lalu kan ke Florida itu. Emang aku asli kan dulu lama di Louisiana. Oh, dari Louisiana. Dari Louisiana pindah ke Florida gitu. Soalnya ada tawaran bagus di sini gitu. Ya semua orang yang tamu-tamuku itu bilang, "Oh, kamu ini bukan dari sini ya," katanya. Iya. Ketahuan ya. Oh, tahu, iya, ketahuan padahal aku ngomong kok kayak gini-gini aja perasaan. Cuma dia bilang, "Oh, kamu bukan dari sini," gitu. Oh, gitu. Ih, kok tahu kamu ditebak langsung sama dia gitu. Kebanyakan ditebak langsung dia. Oh, kamu dari Louisiana gitu. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah menonton. Semoga kalian suka dan bermanfaat. Kepada tokoh atau narasumber yang sudah hadir, kami ucapkan banyak terima kasih karena sudah berkenan berbagi ide, pengalaman, pengetahuan, dan informasi.
Semoga karma baik ini mendapatkan pahala yang lebih baik. Terima kasih banyak buat semuanya. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya.